Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-281 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Yanuar sebagai Ratanca, Herman sebagai Wongin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kakak Mesin. Ratanca menghentikan langkahnya. Dia melihat seorang wanita duduk di tepi pantai. Pandangannya jauh ke arah laut lepas. Rambut wanita itu berkibar tertiup angin laut yang sejuk. Dengan perasaan ragu-ragu, Ratanca melangkah mendekati wanita tersebut. Dia masih belum yakin apakah wanita itu adalah Mesin, wanita yang dicarinya. Kakak Mesin. Wanita itu seperti terkejut, kemudian menolehkan kepalanya ke arah Ratanca. Nampak sebuah wajah yang murung. Wajah seorang wanita cantik yang sepertinya diliputi mendung kesedihan berwarna kelabu. Kau masih berdiri di situ, Ratanca? Kemarilah. Oh, Kakak Mesin. Kukira bukan Kakak Mesin, tapi wanita yang lain. Apakah aku nampak seperti seseorang yang lain? Iya. Soalnya Kakak Mesin hanya diam saja. Duduk, diam seperti patung menghadap ke arah laut. Sudah beberapa kali saya memanggil, tapi Kakak Mesin masih juga diam saja.
Saya jadi ragu-ragu, Kak. Saya kira bukan kakak Mesin. Maafkan aku, Ratanja. Maafkan kalau aku tidak mendengar suaramu. Kakak Mesin pasti sedang melamunkan sesuatu. Iya, bukan? Apa yang kakak Mesin lamunkan? Hatiku sedih setiap kali memandang ke tengah laut, Ratanja. Kalau begitu, janganlah kakak Mesin pergi ke tepi pantai, supaya kakak Mesin tidak memandang laut. Itulah anehnya, Ratanja. Aku sendiri tidak pernah mengerti. Hatiku sedih setiap kali memandang laut. Tapi aku tidak pernah bisa menolak setiap kali datang keinginanku pergi ke tepi pantai. Akhirnya, aku terpaksa memandang ke tengah laut lepas. Ada apa di tengah laut lepas sana, kakak Mesin? Sepertinya tidak ada apa-apanya. Hanya air saja yang ada. Air yang bergelombang tak henti-hentinya. Sekalipun kau belum tentu akan bisa memahami. Baiklah, kukatakan juga padamu, Ratanja. Jika aku memandang laut, aku merasa diriku menjadi sangat kecil. Laut itu sepertinya merupakan suatu bentangan raksasa yang telah memisahkan diriku sekarang ini dengan masa lampuku. Jika aku melihat gelombang laut di tengah sana, sepertinya aku menemukan sebab mengapa aku sekarang ini berada di tempat ini. Kakak Mesin pernah menceritakan bahwa kakak berasal dari negeri seberang. Benar, Ratanja. Negeri leluhurku adalah negeri seberang. Letaknya jauh dari sini. Lihatlah ke depan sana itu. Bentangan air yang berwarna biru. Itulah yang membatasi daratan Pulau Jawa ini dengan negeri kakak Mesin. Kakak Mesin tentunya sudah rindu sekali ingin pulang ke negeri seberang. Tentu saja, setiap orang akan merindukan tanah kelahirannya, Ratanja. Tapi, apalah artinya kerinduan itu? Kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Oh ya, Ratanja, ada apa kau mencariku? Bapak Wong yang menyuruhku, kakak Mesin. Kata Bapak Wong, kakak Mesin belum sembuh benar. Kakak Mesin disuruh pulang ke pondok. Baiklah, mari kita pulang, Ratanja. Kasihan Bapak Wong. Beliau sudah banyak menolong kita. Beliau adalah seorang tabib yang berhati mulia. Marilah kita pulang. Bapak Wong tentu sudah cemas menunggu kedatangan kita. Ayo, Ratanja. Mari, kakak Mesin. Mesin segera melangkah meninggalkan pantai. Tangannya yang lembut menggandeng pundak Ratanja yang berjalan di sebelahnya. Mereka berdua berjalan di sela-sela pohon pantai yang bertebaran di sekitar tempat itu. Sekali waktu mereka menyeberangi rumpun semak belukar. Dan pada saat yang lain, mereka melangkah mendaki sebuah tanjakan bukit kecil. Ada apa, kakak Mesin? Ada apa? Tulang rusukku sebelah kiri terasa nyeri sekali. Aduh, lebih baik kau pulang dulu, Ratanja. Biarlah aku istirahat di sini. Baiklah, kakak Mesin. Aku akan memberitahu Bapak Wong. Kakak Mesin jangan kemana-mana. Tidak, Ratanja. Aku akan menunggu di sini. Biarlah rasa sakitku sedikit hilang. Rasanya nyeri sekali. Aku sampai susah bernafas. Aduh. Bagaimana rasanya sekarang, Nona Mesin? Rasa nyeri itu sudah jauh lebih berkurang, Bapak Wong. Oh, Tapi sepertinya tubuh saya lemah sekali. Apakah kira-kira penyakit saya ini bisa disembuhkan, Bapak Wong? kita akan mengusahakannya, Nona Mesin. Penyakit sudah merupakan perabot dalam kehidupan manusia. Semua manusia pasti, entah sekarang atau besok,
Ya, atau entah kapan, pasti akan mengalami sakit. Dan manusia hanya bisa mengusahakannya agar sembuh dari penyakitnya. Sedangkan kesembuhan sebenarnya berasal dari Sang Maha Penentu yang Maha Kuasa. Sudahlah. Nona Mesin tidak perlu merasa cemas. Serahkanlah segala-galanya kepada takdir. Serahkanlah segala-galanya kepada kehendak Sang Pembuat Nasib. Baik, Bapak Wong. Memang tak ada jalan lain kecuali menyerahkan diri kepada Sang Pembawa Nasib. Bagus. Saya kira nasihat Bapak Wong sangat bijaksana. Terima kasih, Bapak Wong. Bagus sekali. Nona Mesin adalah seorang wanita yang sangat tabah. Saya yakin Nona Mesin suatu ketika dapat disembuhkan. Marilah kita berdoa saja. Mudah-mudahan saya diberi petunjuk, diberi ilham agar mendapatkan cara untuk mengobati Nona Mesin. Rupanya tadi saya sudah pingsan cukup lama, Bapak Wong. Apakah benar demikian? Ketika berjalan bersama Ratanja, tiba-tiba tulang rusuk saya terasa sakit, nyeri sekali. Dan ketika tengah istirahat, kepala saya menjadi pusing. Kemudian saya tidak ingat apa-apa lagi. Nona Mesin memang pingsan cukup lama. Saya dan Ratancalah yang menggotong tubuh Nona Mesin sampai ke pondok ini. Saya malu sekali, Bapak Wong. Saya di sini hanya merepotkan saja. Mengapa Nona Mesin sampai hati berkata begitu? Saya adalah orang tua Nona Mesin, dan saya adalah seorang tabib. Tugas seorang tabib adalah memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menderita sakit. Sudah sepantasnya saya menolong Nona. Janganlah berkata begitu, Nona. Saya sama sekali tidak merasa kerepotan Nona berada di dalam pondok saya. Bahkan saya sama sekali tidak keberatan kalau Nona ingin tinggal di pondok saya untuk seterusnya. Terima kasih sekali, Bapak Wong. Budi baik Bapak Wong tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Nah, saya sudah meramu obat-obatan. Silakan diminum. Setelah itu Nona boleh beristirahat malam ini. Nona memang harus banyak istirahat. Jika Nona merasa sumpek berada di dalam pondok dan ingin berjalan-jalan keluar, ajaklah Ratanja. Iya, Bapak Wong. Terima kasih atas perhatian Bapak Wong yang besar terhadap diri saya. Sekarang, bukankah begitu, Ratanja? Iya, Bapak Wong. Kakak Mesin sudah mau makan banyak. Sebentar lagi Kakak Mesin pasti akan sembuh sama sekali. Siapa yang memasak bubur santan itu tadi, Ratanja? Saya yang memasaknya, Kakak Mesin. Mengapa? Rasanya nikmat sekali. Saya sampai habis 2 mangkok. Ratanja memang pintar sekali memasak bubur santan. Dia juga pandai membuat pepes ikan laut. Besok pagi Nona Mesin boleh mencicipi pepes ikan laut buatan Ratanja. Tentu sangat lezat sekali. Mestinya Ratanja menjadi juru masak di istana. Saya tidak senang menjadi juru masak. Saya bercita-cita menjadi seorang tabib. Tabib sakti dan hebat seperti Bapak Wong. Kalau kau ingin menjadi seorang tabib, sudah kukatakan berkali-kali agar kau mau belajar dengan tekun. Kau mempunyai bakat besar dalam bidang ilmu pengobatan. Tapi bakat tanpa belajar tidak banyak artinya. Wah, saya lupa. Saya harus memanaskan obat untuk Kakak Mesin. Maaf Kakak Mesin. Maaf Bapak Wong. Saya pergi ke belakang sebentar.
Hal ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penyakit yang saya derita. Lalu, apa yang ingin Nona tanyakan? Silakan Nona, silakan bertanya. Tidak usah sungkan-sungkan. Kalau memang bisa menjawab, saya akan menjawabnya, supaya Nona merasa puas. Siapakah sebenarnya Bapak Wong ini? Saya lihat Bapak Wong bukanlah penduduk asli negeri ini. Apakah Bapak Wong berasal dari negeri lain? Jadi rupanya Nona Mesin ingin tahu sejarah kehidupan saya. Kalau misalnya Bapak Wong tidak keberatan. Tidak Nona. Sama sekali tidak. Saya tidak keberatan. Ya, saya memang bukan penduduk asli negeri ini. Sama seperti halnya Nona. Saya juga berasal dari negeri seberang lautan sana. Saya berasal dari daratan Cina. Tepatnya saya berasal dari distrik Yunnan. Kalau begitu, sebenarnya negeri kita bersebelahan. Saya berasal dari daratan Mongolia. Sedangkan Bapak Wong berasal dari daratan Cina. Kita hanya dipisahkan oleh sebuah gurun pasir, gurun kopi. Benar Nona Mesin. Rupanya di negeri ini kita sama-sama menjadi orang asing. Tapi perasaan asing itu janganlah dipupuk. Sebaiknya kita bisa membaur dengan mereka, warga asli negeri ini. Saya banyak mengenal baik warga penduduk desa Pasuruan satu ini. Rata-rata mereka menyambut baik kehadiran saya di desa mereka. Ya, ada juga 1-2 orang yang masih berpandangan sempit. Tapi akhirnya mereka dapat mengerti juga. Lalu, bagaimana ceritanya sehingga Bapak Wong dapat terdampar ke Pulau Jawa ini? Saya dulu berangkat dari daratan Cina bersama sekumpulan para pedagang. Waktu itu saya masih cukup muda usia. Dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang luas, saya berangkat meninggalkan rumah. Saya memang sengaja ingin mencari pengalaman sehubungan dengan dunia pengobatan. Dalam satu kapal yang rata-rata berisi para pedagang itu, hanya sayalah satu-satunya tabib. Dan rupanya kehadiran saya di kapal itu justru bermanfaat bagi mereka. Ya, yang rata-rata adalah kaum pedagang. Jika salah seorang di antara mereka sakit atau mabuk, atau terkena penyakit-penyakit laut yang lain, maka saya segera menanganinya. Kami berlayar meninggalkan pantai Kantong. Dan sebulan kemudian, kami sudah berhasil menyeberangi Laut Cina Selatan. Ya, Laut Cina Selatan yang terkenal ganas. Tapi ketika hendak merapat di pantai Pulau Jawa di bagian timur, mendadak kami diserang oleh serombongan perompak lanun. Ya, kalau menurut bendera kapal yang terpancang di tiang, jelas para perompak lanun itu berasal dari negeri Portugis. Tapi mungkin juga hal itu merupakan siasat belaka. Sebab banyak sekali perompak-perompak lanun yang menggunakan bendera-bendera dari negeri lain, supaya gerakan mereka dan kegiatan mereka tidak mudah dikenali. Apakah Bapak Wong dan teman-teman tidak mengadakan perlawanan ketika diserang? Ada juga yang mengadakan perlawanan. Tapi perlawanan itu sia-sia belaka. Bahkan mereka segera dibunuh. Harta benda yang terdapat di dalam kapal dirampas. Dan kapal ditenggelamkan. Saya waktu itu bersama seorang kawan berhasil mengapungkan diri di atas papan. Kemudian kami berdua terdampar di pantai. Untuk beberapa hari lamanya kami tinggal di pantai. Kami terus berjalan menyusuri pantai. Akhirnya kami tiba di desa Pasuruan satu ini. Lalu, kemanakah teman Bapak Wong yang seorang itu? Dia sudah tidak ada lagi, Nona. Dia meninggal karena sakit. Kasihan sekali. Kalau begitu, Bapak Wong akhirnya hanya tinggal sendirian saja di tempat yang terasing begini.
Benar Nona. Semula saya bermaksud untuk segera kembali ke negeri leluhur. Tapi kemudian keinginan itu saya batalkan. Mengapa Bapak Wong? Karena saya telah menemukan sesuatu yang sangat berharga di tempat ini. Sesuatu yang sangat berharga? Benar Nona Mesin. Sesuatu itu bernama ilmu. Selama ini saya mempelajari ilmu pengobatan Cina, atau biasa juga dikenal dengan nama Sinse. Bertahun-tahun lamanya saya menekuni ilmu pengobatan warisan dari leluhur ini. Semula saya menganggap ilmu saya tiada bandingannya. Tapi ternyata apa yang sudah saya kuasai belumlah seberapa banyak. Nampaknya Bapak Wong menemukan sesuatu pengalaman berharga di tempat yang baru ini. Apakah Bapak Wong bertemu dengan seseorang? Benar Nona Mesin. Di tempat asing ini saya bertemu dengan seseorang. Pertemuan itu hanya sebentar saja. Baiklah, akan saya ceritakan dari awal mulanya. Sejarah kehidupan manusia memang aneh dan rumit. Manusia merencanakan, tapi yang Maha Kuasa lah yang akan menentukan. Malam mulai larut, angin laut berhembus perlahan-lahan, menyusup di sela-sela dinding pondok. Tabib Wong siap-siap untuk menceritakan pengalamannya, pertemuannya dengan seseorang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Cerita apakah yang akan dipaparkan oleh Tabib Wong? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.